Om Swastiastu. Halo semuanya, terima kasih sudah menonton video ini. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami setelah menganalisis dua video musik yang berbeda. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Cukuridika Pani Pramaningrum, nomor absen 2. Perkenalkan, nama saya Ima Dewi Bijulsawa, absen 12 dari kelas 12 IPA 5. Perkenalkan, nama saya Ima Dewi Ratnana, nomor absen 13 dari kelas 12 IPA 5. Perkenalkan, nama saya Niketuti Canda Paramita, absen 28 dari kelas 12 IPA 5. Perkenalkan, nama saya Niputu Maharani Wandari Pratnaningrum, absen 31. Perkenalkan, nama saya Nyoman Maldini Dharma Aryana, nomor absen 32 dari kelas 12 IPA 5. Perkenalkan, nama saya Chua Agung Setiana Indah, nomor absen 34 dari kelas 12 IPA 5. Baik, sekarang kami akan lanjutkan ke pembahasan. Kami memiliki 5 pokok pembahasan. Yang pertama adalah pandangan setelah menonton video musik yang telah kami tetapkan. Yang kedua, unsur musik. Yang ketiga ada elemen musik. Yang keempat ada simbol musik, dan yang terakhir adalah review musik berdasarkan elemen, unsur, perbedaannya, serta persamaannya dan simbolnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan unsur-unsur musik beserta pengertian dan juga fungsinya. Nah, unsur-unsur musik ada 8, yaitu yang pertama disebut dengan melodi. Melodi merupakan tingkatan tinggi rendah dan panjang pendeknya nada dalam musik. Dalam musik, melodi akan terdengar layaknya nada yang seolah-olah bergerak menuju puncak kemudian kembali ke kondisi sebelumnya. Melodi juga dapat diartikan sebagai serangkaian nada yang didengar satu demi satu dan berirama dan menyampaikan ide. Lain kata, melodi merupakan bentuk penuh atau sepenggal ungkapan nada yang ingin disampaikan kepada penikmat musik. Tingkatan melodi yang baik adalah melodi yang memiliki interval yang terjangkau oleh alat musik maupun oleh suara manusia yang tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah. Fungsi dari melodi sendiri adalah dalam ide musikal, melodi digunakan untuk membangun sebuah komposisi. Ide musikal atau melodi dasar dari komposisi ini disebut dengan tema. Tema merupakan hal yang paling penting dari sebuah komposisi dan menjadi salah satu penyedia dari pendekatan-pendekatan yang paling penting untuk mendengarkan secara cerdik. Lalu untuk unsur yang kedua disebut dengan irama. Irama atau biasa juga disebut ritme merupakan rangkaian gerak yang beraturan dan menjadi unsur dasar dari musik. Ritme terbentuk dari pengulangan bunyi, panjang pendek kata dalam sebuah lagu, atau karena pergantian tekanan kata-kata dalam syair sebuah lagu. Secara sederhana, irama atau ritme bisa diartikan sebagai penentu ketukan dalam musik. Cara merasakan sebuah ritme yaitu dengan mendengarkan lagu secara berulang-ulang. Ritme akan melekat di benak penikmat musik jika selalu dilatih. Seperti misalnya ketika kita mendengarkan sebuah lagu dan dengan tanpa sadar mengangguk-angguk mengikuti irama lagunya. Pola irama akan memberikan perasaan ritmis karena irama sendiri akan menggerakkan perasaan seseorang seirama dengan gerakan fisik. Fungsi dari irama atau biasa juga disebut ritme yaitu memberikan perasaan ritmis karena irama sendiri akan menggerakkan perasaan seseorang seirama dengan gerakan fisik dan juga untuk mengetahui ketukan lagu. Lalu untuk unsur yang ketiga disebut dengan birama. Birama adalah salah satu unsur seni musik yang berupa ketukan atau ayunan berulang-ulang, datang secara teratur dalam waktu yang sama. Birama biasanya ditulis dalam angka pecahan seperti 2/4, 3/4, 2/3, dan seterusnya. Angka di atas, tanda garis miring itu disebut dengan penyebut menunjukkan nilai nada dalam satu ketukan. Birama yang nilai penyebutnya genap disebut birama bainar, sedangkan birama yang penyebutnya ganjil disebut dengan birama ternair. Fungsi dari birama adalah untuk membuat sebuah musik menjadi lebih terdengar menarik. Fungsi tanda birama tersebut dibagi ke dalam dua pembagian, yaitu fungsi musikal dan fungsi simbol. Nah, fungsi musikal, birama memiliki fungsi untuk membangun irama dalam fungsinya secara musikal. Dari satuan unit-unit birama yang berulang-ulang terbentuklah irama. Fungsi musikal ini juga berarti bahwa satuan unit-unit dari birama yang berulang-ulang biasanya terdiri dari bunyi yang rendah maupun tinggi yang nantinya akan membangun irama. Lalu yang kedua, fungsi simbol. Fungsi simbol ini berkaitan erat dengan macam-macam tanda birama yang disimbolkan dengan angka seperti 4/4, 3/4, 6/8, hingga 2/4 dan sebagainya. Birama merupakan suatu tanda untuk menunjukkan jumlah ketukan dalam satu ruas birama.
Nantinya, dari satu ruas birama ke ruas birama lainnya akan dibatasi oleh garis vertikal yang disebut dengan garis birama yang telah disinggung sebelumnya. Namun, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, hal ini hanya bisa ditemukan pada musik diatonik, namun tidak akan ditemukan penggunanya pada musik pentatonis. Lalu untuk unsur yang keempat disebut dengan tangga nada. Tangga nada merupakan urutan dari suatu nada yang disusun membentuk tangga. Tangga nada dibagi menjadi dua, yaitu tangga nada diatonik dan tangga nada pentatonik. Tangga nada diatonik adalah tangga nada yang terdiri dari 7 buah nada dengan 2 jenis jarak, yaitu 1/2 dan 1. Sedangkan tangga nada pentatonik adalah tangga nada yang hanya terdiri dari 5 nada pokok. Suatu tangga nada pasti memiliki satu nada dasar yang diikuti oleh nada-nada lainnya yang bisa lebih rendah atau lebih tinggi dengan pola interval tertentu, sehingga membentuk ciri khas tertentu. Fungsi tangga nada adalah untuk menciptakan sebuah keindahan yang meliputi unsur, melodi, ritmis, dan keharmonisan yang dapat memberikan sebuah perbedaan nada yang tentu dapat memberikan keindahan tertentu pada sebuah lagu yang akan diberikan kepada penikmatnya. Baik, sekian penjelasan dari saya. Unsur selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Cotia. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibahas oleh Wibi. Jadi unsur yang kelima itu ada harmoni. Harmoni merupakan keselarasan paduan bunyi. Jadi secara teknis, harmoni ini meliputi susunan peranan dan hubungan dari sebuah paduan bunyi dengan bentuk keseluruhan. Harmoni ini memiliki elemen interval dan akord. Elemen interval merupakan susunan 3 nada apabila dibunyikan secara serentak akan terdengar harmonis. Sedangkan akord akan mengiringi melodi. Tanpa adanya akord, musik akan kehilangan separuh nyawanya dan tidak akan terdengar harmonis. Peranan harmoni ini akan terdengar ketika seorang penyanyi membawakan sebuah lagu yang diiringi dengan instrumen musik. Yang keenam ada tempo. Jadi tempo itu merupakan ukuran kecepatan birama lagu. Jadi semakin cepat lagu tersebut dimainkan, maka semakin besar nilai tempo dari lagu tersebut. Ada 8 kategori tempo. Yang pertama itu ada largo atau sangat lambat. Yang kedua ada lento atau lebih lambat. Yang ketiga ada adagio atau lambat. Kemudian ada andante atau sedang. Kemudian ada moderato sedang agak cepat. Ada allegro atau cepat. Yang ketujuh ada vivace atau lebih cepat. Dan yang terakhir ada presto atau cepat sekali. Nah, jadi tempo ini menjadi hal pokok dalam musik. Karena jika tempo tidak tepat, maka seorang penyanyi bisa saja akan bernyanyi lebih cepat dari iringan musiknya. Kemudian yang ketujuh ada dinamika. Jadi dinamika ini merupakan tanda untuk memainkan nada dengan volume nyaring atau lembut. Jadi dinamika ini merupakan unsur yang paling kuat menunjukkan emosi atau perasaan daripada unsur-unsur yang lainnya. Ini dikarenakan dinamika dapat menunjukkan sebuah karya seni memiliki nuansa sedih, riang, agresif, ataupun datar. Hal ini yang akan memainkan perasaan seniman atau pendengarnya sehingga akan masuk ke dalam musik yang didengarkan. Nah, yang terakhir itu ada timbre. Nah, timbre ini merupakan kualitas atau warna bunyi dalam seni musik. Keberadaan timbre ini sangat dipengaruhi oleh sumber bunyi dan cara getarnya. Bisa dikatakan bahwa timbre ini sangat bergantung dari instrumen musik yang dibunyikan. Nah, jadi timbre yang dihasilkan oleh alat musik tiup dan alat musik petik akan berbeda walaupun dimainkan dengan nada yang sama. Hal ini berfungsi untuk membedakan suara laki-laki dan perempuan ataupun alat musik yang dimainkan. Demikian penjelasan materi unsur seni musik. Selanjutnya ada materi elemen yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi di sini saya akan melanjutkan menjawab serta menjelaskan apa saja elemen musik yang terjadi dalam pertunjukan seni musik yang akan saya apresiasi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu elemen musik. Elemen musik adalah bagian-bagian musik yang dapat membuat sebuah lagu. Berikut adalah elemen-elemen yang terdapat dalam musik. Yang pertama, suara. Suara terdiri dari nada, dinamika, dan warna nada. Nada adalah tinggi rendahnya suatu suara. Yang kedua,
dinamika. Dinamika adalah keras atau lembutnya suatu musik. Yang ketiga, warna nada. Warna nada adalah kualitas yang membedakan warna musik. Yang kedua, instrumen musik. Instrumen musik adalah setiap alat yang menghasilkan suatu suara. Yang ketiga adalah irama. Irama adalah bagaimana mengairnya sebuah musik saat dimainkan. Irama terdiri dari beberapa aspek, yaitu yang pertama beat. Beat adalah ketukan yang menentukan musik tetap seimbang dalam satu kesatuan waktu. Yang kedua, meter. Meter adalah pengorganisasian beat dalam bentuk pengelompokan. Yang ketiga, ada aksen dan sinkopasi. Aksen adalah sebuah not yang dimainkan lebih keras daripada not lainnya. Sedangkan sinkopasi adalah sebuah efek yang membuat not muncul lebih dari satu. Yang terakhir adalah tempo. Tempo adalah cepat lambatnya sebuah lagu. Yang keempat, notasi musik. Notasi musik adalah cara penulisan sebuah musik di mana menunjukkan nada dan irama yang spesifik yang dapat dikomunikasikan. Yang kelima, melodi. Melodi adalah serangkaian nada tunggal yang dapat disatukan sehingga dapat dikenali keseluruhan. Yang keenam, ada harmoni. Harmoni adalah cara sebuah chord dibentuk dan bagaimana mereka mengikuti satu sama lain. Yang ketujuh, kunci. Kunci merupakan pusat melodi. Tidak hanya pusat melodi, namun pusat skala dan chord juga. Yang kedelapan, ada tekstur musik. Tekstur musik adalah seberapa banyak perbedaan suara yang didengar dan bagaimana bentuk melodi atau harmoni dan bagaimana keduanya berhubungan satu sama lain. Yang kesembilan, bentuk musik. Bentuk musik berhubungan dengan bentuk, struktur, pengaturan, dan koherensi. Yang ke-10 ada pertunjukan. Pertunjukan adalah tugas dari performer untuk membawakan simbol yang disampaikan oleh komposer. Yang terakhir ada gaya musik. Gaya musik adalah karakteristik dalam memainkan melodi, irama, warna nada, harmoni, dinamika, tekstur, dan bentuk. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang simbol musik. Jadi, simbol musik adalah instrumen yang digunakan untuk memberikan petunjuk bagaimana sebuah musik dapat menghasilkan irama yang merdu. Selanjutnya adalah jenis-jenis simbol musik. Jenis-jenis simbol musik yang pertama adalah garis paranada. Garis paranada merupakan garis yang membentang dari kiri ke kanan yang terdiri dari 5 baris dan 4 spasi. Baris dan spasi inilah yang digunakan untuk menuliskan not-not musik, di mana semakin tinggi garisnya, maka semakin tinggi pula nada tersebut. Yang kedua adalah garis bar atau garis birama. Garis bar atau garis birama ini dibagi menjadi 2 jenis lagi, yaitu garis bar tunggal dan garis bar ganda. Garis bar tunggal ini digunakan untuk membatasi jumlah not berdasarkan jumlah ketukan. Sedangkan garis bar ganda ini biasanya dituliskan di bagian akhir dari notasi musik. Yang ketiga adalah tanda kunci. Tanda kunci ini digunakan untuk menunjukkan ring dari not. Tanda kunci ini biasanya dituliskan di bagian awal atau di bagian kiri dari partitur. Contohnya adalah kunci G, kunci F, kunci C alto, dan kunci C tenor. Yang keempat adalah tanda birama. Tanda birama ini biasanya dituliskan dalam bentuk pecahan. Contohnya adalah tanda birama 2/4, 3/4, dan 4/4, dan sebagainya lagi. Tanda birama ini biasanya dituliskan setelah tanda kunci. Cara membaca tanda birama. Kita ambil contohnya adalah tanda birama 2/4. Yang artinya yaitu memainkan dua ketukan dalam setiap barnya, dan ketukan tersebut bernilai 1/4 not. Dapat diartikan bahwa angka 2 merupakan jumlah ketukan, sedangkan angka 4 merupakan nilai dari not yang dimainkan. Yang kelima adalah not. Not ini berisi berbagai range, interval, dan durasi. Contohnya adalah not 1 atau not penuh yang terdiri dari 4 ketukan atau 4 nada. Not ini biasanya digunakan untuk menuliskan nada-nada. Yang keenam adalah tanda istirahat atau rest simbol. Tanda istirahat atau rest simbol ini dapat dikatakan juga yaitu tanda jeda. Tanda rest simbol ini memiliki durasi yang sama dengan tanda not, yaitu
Contohnya adalah tanda istirahat penuh atau 1 dengan nilai 4 ketukan. Yang ketujuh adalah tanda asidental. Tanda asidental ini terdiri dari crash dan moll. Crash ini yaitu menaikkan nada sebesar setengah nada, sedangkan moll merupakan menurunkan nada sebesar setengah nada. Yang kedelapan adalah tanda T atau tanda penghubung. Tanda T atau tanda penghubung merupakan tanda yang berbentuk lengkungan dan digunakan untuk menunjukkan hubungan antara dua buah not. Jadi dapat diartikan adalah tanda T ini menghubungkan nada dari dua buah not. Dan yang terakhir adalah tanda tempo. Tanda tempo digunakan untuk menunjukkan kecepatan dari musik yang dimainkan. Contohnya adalah tanda tempo adagio, yaitu bernilai 66 sampai 76 beat per menit atau 66 sampai 76 kali ketukan per menit. Di tanda tempo adagio ini paling sering digunakan oleh para musisi karena tanda musik ini dia memiliki tempo yang santai. Sekian pembahasan tentang simbol musik dari saya. Pembahasan selanjutnya adalah menanggapi video musik kontemporer. Terima kasih. One, two, three, four. Isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking fast and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, walk off the earth on the jukebox, and then we start to dance. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet. But my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Oh, I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of one weekend. We let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thirsty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family is doing okay. And leaving, getting a taxi and kissing the backseat. Tell the driver make the radio play. And I'm singing like, no, I don't want no scrub. A scrub is the guy that can't get no love from me. Hanging out the passenger side of his best friend's ride, trying to holler at boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. I like the way you work it, no digging. You got to bag it up there. No digging. Scrub, no. I like the way you work it, no diggity. You got to bag it up. Can't get her out of my mind. I think about the girl all the time. Trying to holler at me. I'm in love with your body. You got to bag it up, baby. I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you.
video aransemen musik Shape of You oleh Walk of Earth itu, saya merasa lebih bersemangat dan lebih senang. Video musik ini sangat kreatif karena mereka menggunakan barang-barang yang tidak terduga bisa menjadi alat musik, bahkan berbunyi selaras. Video musik ini menggunakan lagu yang easy listening, sehingga kita mudah menangkap melodi lagu tersebut dan membuat kita ingin menari. Lagu ini sangat cocok digunakan untuk menari ataupun berkumpul beramai-ramai dan bersantai bersama keluarga ataupun bersama teman-teman. Sejujurnya, video musik aransemen Pirates of Caribbean ini jauh lebih susah dipahami karena melodi lagunya jauh lebih ritmis, sehingga saya harus mendengarkannya dengan sangat seksama. Video musik ini akan berhasil mengubah persepsi orang-orang mengenai gamelan adalah alat musik yang sakral ataupun mistis dan hanya bisa digunakan di upacara adat. Video musik ini berhasil membangun perasaan saya menjadi lebih senang dan membuat saya menjadi lebih semangat. Video musik ini cocok digunakan sebelum beraktivitas yang memerlukan semangat dan juga perasaan yang senang. Baik, jadi di sini saya akan mengungkapkan apa yang saya rasakan setelah mengamati dua jenis karya musik kontemporer yang saya telah tonton sebelumnya. Nah, jadi untuk video pertama yaitu judulnya Shape of You, yang saya rasakan di sini setelah mengamati karya musik ini yaitu saya seirama dengan musik tersebut. Lalu emosi dari musik ini sangat merespon tubuh saya sehingga ada perasaan untuk ingin menari dan juga memberikan energi terhadap tubuh saya. Karena di sini saya melihat komunitas ini memainkan maupun menyanyikan musik tersebut dengan penuh kegembiraan, sehingga emosi yang ada dalam karya musik tersebut menular ke emosi saya sendiri. Lain daripada itu juga, yang saya rasakan dalam karya musik ini yaitu liriknya, di mana lirik ini memberikan kesan nostalgia terhadap diri saya sendiri. Lalu untuk video yang kedua yaitu judulnya Pirates of Caribbean Gamelan Aransemen. Di sini setelah saya mengamati gamelan dan juga berupa biola yang digabungkan menjadi satu ini memberikan kesan terhadap saya untuk memainkan alat tersebut, di mana saya melihat komunitas yang memainkan alat tersebut sangat memainkannya dengan semangat, sehingga emosi yang ada dalam karya musik tersebut menular ke emosi saya sendiri. Lain daripada itu juga, merinding pun juga saya rasakan di saat biola dimainkan dengan sangat lembut. Rasa semangat pun juga muncul terhadap diri saya sendiri karena pada saat gamelan dimainkan dengan tempo yang begitu cepat. Saya juga ingin merasakan bergerak sesuai alunan yang dimainkan oleh komunitas tersebut. Saya akan memberikan pendapat saya tentang video pertama dan video kedua. Video pertama yang berjudul Shape of You, setelah saya menonton video ini, yang dirasakan adalah perasaan yang berbeda dari lagu aslinya. Perasaan ini menjadi lebih semangat dan saya merasakan ingin ikut bernyanyi. Musik ini cocok jika kita dengarkan saat melakukan aktivitas yang membutuhkan semangat. Arti dari liriknya juga sesuai dengan melodi yang dibawakan. Video kedua yang berjudul Pirates of the Caribbean. Dalam video ini begitu gamelan dibunyikan memunculkan suasana yang semangat dan menegangkan, tetapi begitu rebab dimainkan memunculkan suasana yang syahdu, ada sedikit aura-aura mistis di dalamnya. Begitu rebab selesai dimainkan, kembali suasana menuju ke suasana yang menegangkan dan membuat saya merasakan suasana yang berbeda dalam video ini. Secara keseluruhan, aransemen ini sangat bagus dan ternyata alat musik gamelan bisa mengikuti perkembangan yang ada. Sekian pendapat saya dari kedua video tersebut. Saya ucapkan terima kasih. Setelah saya mendengarkan video musik yang pertama yaitu lagu Shape of You, perasaan saya sangat senang karena lagu yang disajikan sangat yang gembira, apalagi pemain musiknya sangat bersemangat sehingga menghasilkan suasana yang sangat menggembirakan. Hal tersebut membuat perasaan saya menjadi sangat terhibur dan saya merasa ingin langsung bernyanyi bersama mereka. Sedangkan untuk video yang kedua yaitu musik Pirates of Caribbean, yang pertama adalah saya merasakan perasaan yang merinding karena biasanya lagu barat seperti Pirates of Caribbean ini disajikan dengan musik yang modern, tetapi sekarang disajikan dengan alat musik yang tradisional yaitu gamelan, apalagi dipadu-padankan dengan melodi dari sebuah biola. Hal ini membuat perasaan saya menjadi sangat tenang. Jadi secara garis besarnya, pada video yang kedua ini permainan gamelan sudah sangat indah.
Jadi di sini saya akan memberikan pendapat tentang apa yang saya rasa setelah saya menonton video instrumen musik Pirates of the Caribbean dan Shape of You. Setelah saya mendengarkan video musik satu yaitu Shape of You, perasaan yang saya rasakan adalah saya menjadi terhibur dan lebih bersemangat. Orang yang memainkan instrumen musik juga membuat saya ingin bernyanyi. Musik ini sangat cocok jika kita dengarkan saat melakukan aktivitas yang membutuhkan semangat. Arti dari liriknya juga sesuai dengan melodi yang dibawakan. Pada aransemen musik kedua, yaitu Pirates of the Caribbean, begitu gamelan dimainkan, perasaan yang muncul adalah perasaan penuh semangat. Padahal gamelan identik dengan musik yang lembut. Tetapi saat biola dimainkan, suasana menjadi lebih syahdu dan terdapat aura mistis dalamnya. Secara keseluruhan, aransemen musik ini sangat bagus. Dan ternyata, gamelan bisa mengikuti perkembangan yang ada. Baik, saya di sini akan memaparkan bagaimana pendapat saya setelah melihat dua video perbandingan yang telah kami tetapkan. Nah, video yang pertama yaitu video yang membawakan lagu Shape of You, di mana lagu ini dibawakan secara kontemporer, atau kontemporer itu adalah sebuah karya musik yang dihasilkan dari alat-alat yang bukan musik seperti pipa, sendok, mangkok, dan lainnya. Nah, pada video ini mereka menggunakan sendok dan menggunakan pipa serta alat-alat lainnya yang dapat menghasilkan bunyi. Nah, jika dilihat dari video itu, para pemain musiknya sangat santai dan sangat menyenangkan. Begitu pula nanti feedbacknya akan kembali ke kita, yaitu para penonton atau para penikmat musik. Jadi secara tidak langsung kita dapat merasakan apa yang mereka rasakan. Nah, selain itu juga unsur musik yang dihasilkan oleh para pemain sangat beragam. Mulai dari bunyi yang beragam sampai nada yang diimprovisasi sehingga menghasilkan harmonisasi yang baik. Nah, jadi pada video Shape of You itu mereka memainkan nada-nada yang diimprovisasi, seperti suaranya ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah, serta berbagai macam alat musik yang digunakan. Nah, ayat ke video yang kedua yaitu video yang mainkan lagu Pirates of the Caribbean yang diangkat dari suatu film. Nah, pada video ini mereka menggunakan gamelan. Setelah saya menonton dan mengamati video musik ini, timbul rasa ingin memainkan salah satu alat musik yang ada di video itu, karena mereka memainkan dengan sangat menarik sehingga kita seperti ingin serta belajar bisa memainkan alat musik tersebut. Nah, pemain juga berhasil membuat penonton ikut merasakan emosi yang ditimbulkan oleh pemain. Pemain juga menggunakan gamelan untuk memainkan musik yang berasal dari barat. Nah, tempo yang digunakan juga tidak terlalu cepat sehingga bisa dinikmati dengan kondisi emosi apapun, atau dengan kata lainnya bisa dinikmati dengan kondisi mood apapun. Nah, video musik ini juga unik dalam ritme, melodi, harmoni yang dihasilkan. Melodinya sangat cocok dengan karakter dan jenis lagu yang dibawakan, karena itu kan menceritakan tentang suatu Pirates of the Caribbean, sebuah tantangan. Nah, sehingga membuat penonton yang sangat terhibur dan menyenangkan untuk dilihat. Berdasarkan soal nomor 1, sekarang saya akan menjelaskan apa yang saya rasakan setelah saya mengamati karya musik. Nah, di video pertama itu ada karya musik dengan judul Shape of You. Setelah saya menonton video tersebut, yang saya rasakan itu adalah senang dan semangat, karena dengan tipe musik yang easy listening dan perpaduan instrumen musik yang seru membuat saya tersenyum dan ikut bernyanyi. Menurut saya, lagu ini cocok didengarkan ketika sedang lelah karena dapat meningkatkan semangat pada diri kita. Yang kedua, ada karya musik dengan judul Pirates of the Caribbean. Di awal saya mendengarkan musik tersebut, saya merasa sangat terkejut karena ini kali pertama saya mendengar perpaduan alunan gamelan yang dipadukan pada lagu modern. Saya tidak menyangka bahwa gamelan yang biasanya memberikan kesan religius bisa berubah menjadi sangat indah. Menurut saya, lagu ini sangat unik namun tidak meninggalkan kesan modern. Halo, di sini saya akan menjelaskan perbedaan yang terdapat pada dua video musik tersebut. Perbedaan yang pertama, di video pertama mereka lebih menggunakan alat musik dari barang-barang yang tidak terduga bisa menjadi instrumen. Sedangkan di video kedua mereka menggunakan alat musik asli. Nah, perbedaan yang kedua, di video pertama
melodi yang dihasilkan jauh lebih modern, sedangkan di video yang kedua melodi yang dihasilkan jauh lebih tradisional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aldi. Baik, terima kasih Codwika. Saya akan lanjutkan mengenai persamaan tentang kedua video itu. Jadi persamaan yang pertama adalah kedua video itu sama-sama menggunakan alat musik ritmis, di mana alat musik yang dapat mengeluarkan bunyi dan dapat menghasilkan sebuah nada. Di mana di video pertama digunakan yaitu kontemporer, di mana menggunakan alat-alat yang tidak terduga, dan yang kedua adalah video menggunakan alat musik dari gamelan yang dimainkan menggunakan lagu Inggris. Dan yang kedua adalah video pertama dan kedua, yaitu sama-sama mengaransemen atau mengubah musik yang sudah ada, namun tetap menghasilkan esensi yang berbeda. Jadi sama-sama mengaransemen atau mengubah musik atau mengimprovisasi musik untuk menghasilkan suatu karya yang berbeda. Di sini saya akan mereview video dengan judul Shape of You berdasarkan unsur seni musiknya. Setelah saya menonton video tersebut, yang dapat saya simpulkan pertama ada melodi. Jadi menurut saya, melodi yang dihasilkan oleh perpaduan alat musik kalimba dan potongan pita serta beberapa kotak Tupperware ini sangat khas. Karena melodi yang dihasilkan tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Jadi ini sangat cocok untuk alat musik apapun dan suara manusia. Yang kedua ada irama. Jadi irama yang terdapat dalam video ini sangat mempengaruhi pendengarnya, karena tanpa harus kita mendengarkan lagu ini secara berulang-ulang, ritmenya telah melekat di otak kita, dan tanpa sadar kita akan ikut menggerakkan badan sesuai dengan alunan musiknya. Yang ketiga ada harmoni. Jadi harmoni yang dihasilkan ini sangatlah indah, karena perpaduan suara alat musik dan suara penyanyinya menghasilkan musik yang sangat easy listening. Yang keempat itu ada tempo. Jadi tempo yang digunakan dalam video ini adalah moderato atau sedang agak cepat. Nah, yang terakhir ini ada dinamika. Dinamika yang digunakan dalam video ini adalah mezzo forte atau setengah keras. Selain itu, dinamika yang dihasilkan memberikan suasana riang yang membuat pendengarnya semangat dan bahagia. Baik, sebelumnya terima kasih untuk Cok Lia yang sudah memberikan reviewnya terhadap video pertama. Jadi di sini saya akan melanjutkan untuk video yang kedua. Nah, untuk video yang kedua yaitu judulnya Pirates of Caribbean Gamelan Aransemen. Nah, sebelum saya memberikan review unsur-unsur musik yang terdapat dalam video ini, saya akan mengenalkan alat musik apa saja yang digunakan dalam karya musik kontemporer ini. Nah, alat musik yang digunakan itu berupa gamelan. Nah, itu ada 6. Yang pertama disebut dengan gambang. Yang kedua ada bonang, yang ketiga ada gong, yang keempat ada gender, yang kelima ada rebab, dan yang terakhir ada slendem. Nah, di sini saya sedikit menjelaskan bahwa rebab sendiri hampir sama dengan musik biola. Lalu untuk slendem, menurut saya pribadi hampir mirip dengan gender, namun slendem memiliki suara yang sangat rendah apabila saat dipukul. Nah, jadi di sini saya sudah mereview unsur-unsur musik apa saja yang terdapat dalam video yang kedua. Nah, unsur musik yang pertama itu ada melodi. Jadi pada karya musik yang telah saya amati ini terdapat unsur melodi. Unsur melodi sangat saya rasakan pada saat gamelan bonang, gambang, rebab dimainkan. Mengapa demikian? Balik lagi ke penjelasan materi yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa unsur melodi adalah tingkatan tinggi rendah dan panjang pendeknya nada dalam musik. Dalam musik, melodi akan terdengar layaknya nada yang seolah-olah bergerak menuju puncak kemudian kembali ke kondisi sebelumnya. Nah, itu ada pada saat gamelan bonang, gambang, dan rebab dimainkan. Lalu, untuk unsur yang kedua yaitu ada irama atau ritme. Selain melodi, unsur irama juga terdapat pada karya musik ini. Unsur irama menjadi unsur dasar dari sebuah musik. Cara merasakan irama adalah dengan mendengarkan lagu secara berulang-ulang. Itu dapat kita rasakan seperti saya sendiri ketika mendengarkan bonang, gambang, dan gender dimainkan secara tidak langsung. Tangan saya bergerak sendiri mengikuti irama gamelan yang dimainkan. Kenapa bisa begitu? Karena fungsi dari irama sendiri yaitu memberikan perasaan ritmis. Karena irama sendiri akan menggerakkan perasaan seseorang seirama dengan gerakan fisik dan juga untuk mengetahui ketukan lagu. Lalu untuk unsur yang ketiga itu ada tangga nada.
Untuk tangga nada, dalam karya musik ini termasuk ke dalam tangga nada pentatonik. Nada pentatonik adalah tangga nada yang terdiri dari 5 nada pokok saja, seperti gamelan yang dimainkan oleh komunitas tersebut, yaitu ada seperti gender dan gambang, di mana memang bisa kita lihat kedua alat tersebut memberikan sebuah keindahan yang meliputi unsur melodi, ritmis, dan keharmonisan yang dapat memberikan sebuah perbedaan nada yang tentu dapat memberikan keindahan tertentu pada sebuah lagu yang akan diberikan kepada penikmatnya. Lalu untuk unsur yang keempat itu ada tempo. Untuk unsur tempo pada karya musik ini menurut saya termasuk dalam 3 jenis tempo, yaitu tempo adagio atau yang disebut dengan lambat, lalu ada andante, sedang, dan moderato atau yang disebut dengan sedang agak cepat. Tempo menjadi hal pokok dalam bermusik. Jika tempo tidak tepat, maka seorang penyanyi bisa saja akan menyanyi lebih cepat dari iringan musiknya. Namun, untuk karya musik ini lebih kepada iringannya. Jadi kita bisa merasakan tempo iringannya dengan begitu jelas. Untuk unsur yang kelima itu ada dinamika. Unsur dinamika pada karya musik ini yang menurut saya, yang saya rasakan adalah dinamika yang memiliki nuansa agresif atau lebih kepada iringan musik yang semangat. Karena dari fungsi dinamika sendiri adalah dinamika biasanya digunakan oleh pencipta musik atau yang sering disebut juga komposer untuk menampilkan ciri khas atau rasa yang terdapat di dalam sebuah komposisi musik. Baikkah itu adalah jenis musik yang sedih, musik yang datar, jenis musik yang penuh dengan semangat, ataupun juga bisa untuk musik yang bersifat ceria. Lalu untuk unsur yang terakhir itu ada timbre. Untuk unsur terakhir yang menurut saya terdapat dalam karya musik ini adalah timbre. Ini bisa sangat kita rasakan juga. Itu dikarenakan timbre sangat dipengaruhi oleh sumber bunyi dan cara bergetarnya. Bisa dikatakan timbre akan bergantung dari instrumen musik yang dibunyikan. Timbre yang dihasilkan seperti alat musik gesek, contohnya rebab, tentu saja akan berbeda dengan timbre yang dihasilkan dari alat musik pukul seperti gambang, gong, gender, slendam, dan bonang. Meskipun gamelan dimainkan dalam nada yang sama, itu akan terlihat perbedaannya namun akan selaras rasanya. Baik, itu saja unsur-unsur yang menurut saya terdapat dalam video yang kedua. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sekarang saya akan menganalisis elemen musik yang terdapat dalam pertunjukan musik 1 yang berjudul Shape of You, Work of the Art, Excellent Cover. Elemen musik yang pertama adalah suara. Suara terdiri dari nada, dinamika, dan warna nada. Nada yang dihasilkan pada video ini beraturan, tetapi ada nada yang tinggi dan rendah. Yang kedua, dinamika. Dinamika yang dihasilkan pada awal video lembut, tetapi pada saat akhir video mulai agak nyaring. Yang ketiga, warna nada. Warna nada yang dihasilkan beragam, karena video ini menggunakan berbagai instrumen musik. Yang kedua, ada instrumen musik. Instrumen musik yang digunakan pada video musik tersebut adalah pipa, sendok, cangkir, hiasan logam, trompet, kalimba, dan snack dalam wadah. Yang ketiga, irama. Dalam video ini hanya terdapat aksen dan tempo. Aksen yang dihasilkan lebih keras saat memainkan instrumen musik berupa pipa. Dan tempo dalam video ini adalah tempo cepat. Yang keempat, ada melodi. Melodi dalam video musik ini mengalami pengulangan sehingga menimbulkan rangkaian nada. Yang kelima, harmoni. Harmoni pada video musik ini terdapat pada saat nada rendah dan nada tinggi dimainkan bersamaan, sehingga menimbulkan sebuah nada yang indah. Yang keenam, tekstur musik. Tekstur musik dalam video musik ini adalah tekstur homofonik, karena hanya terdapat satu baris melodi utama yang menonjol dengan suara lain dan instrumen yang berkontribusi dengan harmoni, iringan, dan akad. Yang ketujuh, bentuk musik. Dalam video musik ini terdapat pengulangan bagian. Juga terdapat penambahan bagian baru yang berlawanan namun tetap seimbang. Yang terakhir, gaya musik. Gaya musik pada video ini adalah gaya musik periodikal,
karena terdapat karakteristik suatu gaya musik dengan waktu atau zaman tertentu. Sekian penjelasan elemen musik, bagian elemen musik, dan penjelasan analisis video 1 dari saya. Nanti penjelasan analisis video 2 akan dijelaskan oleh Wira. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan elemen musik yang terdapat pada video Pirates of the Caribbean Gamelan Arrangement. Yang pertama itu ada elemen suara. Elemen suara dalam video ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada nada. Dalam video terdapat nada tinggi dan nada rendah. Yang kedua itu dinamika. Dinamika pada awal dan akhir video yang dihasilkan adalah nyaring. Yang ketiga ada warna nada. Warna nada yang dihasilkan beragam karena menggunakan alat instrumen musik. Elemen yang kedua yaitu ada instrumen musik. Instrumen yang digunakan dalam video ini adalah gong, rebab, bonang, gambang, saltem, dan gener. Elemen yang ketiga ada irama. Irama dalam video ini dibagi menjadi 2, yaitu beat dan tempo. Beat atau ketokan dalam video ini seimbang dalam waktu tertentu. Yang kedua ada tempo. Dalam video ini memiliki tempo yang lambat. Yang keempat ada melodi. Melodi dalam video musik tersebut mengalami pengulangan dan menjadi rangkaian nada. Yang kelima ada elemen harmoni. Harmoni terdapat pada nada rendah dan nada tinggi dalam video musik ini dimainkan bersamaan sehingga mendapatkan nada yang indah. Yang keenam ada elemen yang keenam ada tekstur musik. Tekstur musik video tersebut adalah tekstur heteroponik karena berisi kombinasi bentuk-bentuk pada polifoni dan monofoni. Yang elemen yang ketujuh ada bentuk musik. Video ini terdapat pengulangan bagian, juga terdapat penambahan bagian baru yang berlawanan namun tetap seimbang. Yang kedelapan ada gaya musik. Gaya musik dalam video tersebut adalah gaya periodikal karena terdapat karakteristik suatu gaya musik dengan waktu dan zaman tertentu. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang elemen-elemen yang terdapat pada video Pirates of the Caribbean Gamelan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang simbol-simbol musik yang terdapat dalam video musik yang pertama, yaitu lagu Shape of You. Yang pertama adalah garis paranada. Garis paranadanya terdiri dari 5 baris dan 4 spasi, di mana nada tersebut terdiri dari berbagai macam garis sehingga menghasilkan nada-nada yang bervariasi, yaitu ada nada yang tinggi dan juga ada nada yang rendah. Yang kedua adalah garis birama atau garis bar. Garis barnya menggunakan garis bar tunggal yang digunakan untuk membatasi setiap ketukan musik, di mana ketukan musik itu bernilai 1 ketukan dan setengah ketukan. Yang ketiga adalah tanda kunci. Kunci yang digunakan dalam lagu Shape of You tersebut adalah kunci F dan kunci G. Yang keempat adalah tanda birama. Tanda birama yang digunakan adalah birama 4/4, yang artinya memainkan 4 ketukan dalam setiap barnya, di mana ketukan tersebut bernilai 1/4 not yang dimainkan. Yang kelima adalah tanda not. Tanda not yang digunakan adalah not 1/4 yang bernilai 1 ketukan dan not 1/8 yang bernilai setengah ketukan. Yang keenam adalah tanda istirahat. Tanda istirahat yang dimainkan adalah tanda istirahat setengah yang bernilai 2 ketukan dan tanda istirahat 1/16 yang bernilai 1/4 ketukan. Selanjutnya, yang nomor 7 adalah tanda accidental, crash, dan moll. Terdapat tanda accidental, crash, dan moll di dalam lagu Shape of You tersebut karena terdiri dari variasi nada-nada, yaitu ada nada yang tinggi dan juga ada nada yang rendah. Yang kedelapan adalah tanda T atau tanda penghubung. Terdapat tanda T atau penghubung dalam lagu Shape of You tersebut karena terdiri dari berbagai macam rangkaian nada-nada yang teratur. Yang terakhir adalah tanda tempo. Tempo yang digunakan adalah 92 sampai 104. Di sini diartikan adalah 92 sampai 104
beat per menit atau 92-104 ketukan dalam per menit. Sekian pemaparan materi unsur musik, simbol musik, dan elemen musik. Semoga pembahasan kami dapat diterima dengan baik dan dapat mengapresiasi seni dengan baik. Terima kasih Ibu Mirah selaku Ibu Guru, dan terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai. Jika masih ada yang dibingungkan, dapat bertanya langsung kepada salah satu anggota kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan serta kekurangan dalam video presentasi yang kami buat, sehingga saran sangat dibutuhkan untuk membangun video agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Semoga dengan video musik ini dapat menambah wawasan kalian dan dapat semakin mengapresiasi karya musik dari Bali maupun luar Bali. Akhir kata, saya mewakili teman-teman saya kembali mengucapkan